Orang yang menemukan kunci torsi sungguh sangat jenius. Mari kita lihat cara kerjanya. Kunci torsi adalah sejenis kunci yang sangat khusus. Ia dapat mengencangkan pengikat hingga nilai torsi yang telah ditetapkan. Untuk mencegah serangkaian masalah yang terjadi karena pengikat terlalu kencang atau terlalu longgar. Begitu nilai torsi mencapai nilai yang telah ditetapkan, kita akan mendengar suara klik yang nyaring. Saat itu, kita bisa melepas kunci tersebut. Seperti biasa, mari kita lihat strukturnya terlebih dahulu. Ini adalah pegangan kunci torsi. Selain berfungsi sebagai pegangan, ia juga dapat diputar untuk mengatur torsi yang ingin kita terapkan pada pengikat. Skala utama torsi tertera pada tabung utama kunci torsi. Selain itu, di bagian depan pegangan terdapat skala vernier yang lebih tepat. Kita akan mengetahui fungsi spesifiknya nanti. Pegangan juga dilengkapi dengan cincin pengunci yang dipegang oleh klip pegas. Fungsinya adalah untuk mengunci nilai torsi yang telah ditetapkan. Untuk mencegah perubahan tidak sengaja pada torsi yang telah ditetapkan selama penggunaan. Penetapan torsi sangat sederhana. Pertama, tarik cincin pengunci. Kemudian putar pegangan ke skala torsi yang diinginkan. Putar searah jarum jam untuk meningkatkan nilai torsi. Sebaliknya, putar berlawanan arah jarum jam untuk mengurangi nilai torsi. Setelah pengaturan selesai, kita bisa melepaskan cincin pengunci. Kunci posisi pegangan ini. Sebagai contoh, jika nilai yang telah ditetapkan kita adalah 32 pound per inci, kita hanya perlu memutar pegangan searah jarum jam, sampai bagian atasnya sejajar dengan skala horizontal 30 pada skala utama. Selain itu, sudut pegangan harus sejajar dengan garis vertikal pada skala utama. Kemudian terus putar pegangan searah jarum jam, sampai 2 derajat pada skala vernier sejajar dengan garis vertikal pada skala utama. Sekarang torsi 32 pound per inci telah disetel. Terlihat agak rumit, tapi sebenarnya, itu sangat mudah dilakukan. Bagian depan kunci torsi adalah kepala ratchet. Melalui ini, kita dapat memutar kunci dalam satu arah untuk mengencangkan pengikat, sembari mencegah pengikat berputar ke arah yang berlawanan. Seluruh proses, kita tidak perlu mengangkat kunci untuk menempatkannya kembali setiap kali kita berputar. Ini adalah salah satu desain brilian dari kunci torsi. Pada kepala ratchet terdapat tuas pemilih. Dengan memutarnya, kita dapat mendefinisikan arah putaran kunci torsi. Di bawah kepala ratchet terdapat penggerak persegi. Fungsinya adalah untuk mencocokkan soket yang sesuai dengan ukuran pengikat sesuai kebutuhan. Satu set lengkap kunci torsi biasanya mencakup soket dengan berbagai ukuran. Ketepatan cukup tinggi. Soket dan penggerak di atas diikat bersama oleh pin pengunci bola. Ini cukup sederhana. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Mari kita lihat poin-poin penting dari video kali ini. Cara kerja kepala kopling. Di dalamnya terutama terdapat satu ratchet dan 2 powel. Penggerak persegi yang disebutkan sebelumnya terletak di tengah ratchet, sehingga ia dapat berputar bersama dengan rotasi 2 arah ratchet. Perhatikan, ini adalah hal penting. 2 powel di bawah didorong oleh 2 pegas. Selama proses rotasi, hanya 1 powel yang akan terhubung dengan ratchet. Sementara itu, struktur yang mengontrol powel mana yang dapat beroperasi adalah tuas pemilih yang disebutkan sebelumnya. Seperti ini. Begitu sudah dipilih, cakar tajam akan bergabung dengan roda tajam. Kita bisa mulai memutar pegangan. Dalam proses ini, powel terus-menerus bertabrakan dengan ratchet. Inilah sebabnya mengapa kita dapat mendengar suara klik berulang saat menggunakan kunci torsi. Mari kita lihat tabung utama kunci torsi. Itu adalah bagian antara kepala ratchet dan pegangan. Di sisi ini, sebuah pin mengikat kepala ratchet dengan batang metal di dalam skala utama. Oh benar, kunci torsi memiliki skala utama berupa tabung logam berongga. Selain pengikat, pin juga dapat berfungsi sebagai titik tumpu. Jadi, batang metal dapat berputar sedikit di dalam tabung utama. Di sisi lain, ujung batang metal memiliki lekukan persegi. Ini adalah tempat tinggal blok poros. Selain itu, yang terhubung dengan blok poros adalah sebuah blok metal. Ia juga memiliki lekukan yang sesuai. Blok metal dan blok poros disanggah oleh sebuah pegas yang dapat disesuaikan. Kita memutar pegangan untuk mengubah tingkat kompresi pegas melalui skrup di belakang. Setelah mencapai nilai torsi yang telah ditetapkan, energi potensial elastis yang tersimpan dalam pegas akan dilepaskan, sehingga menyebabkan blok poros miring, dan sementara terlepas dari lekukan. Sementara itu, ujung batang metal akan menghantam dinding dalam tabung utama, dan mengeluarkan suara ketukan yang nyaring, mengingatkan kita untuk tidak memaksa lagi. Jika tidak, saya tidak akan bisa menahannya. Setelah itu, tidak ada mekanisme yang bisa menghentikan kita untuk terus memutar. Jadi, kunci torsi tidak 100% menghindari penggunaan berlebihan. Jika ingin memperpanjang umur kunci torsi, sebaiknya kita atur torsi ke tingkat rendah ketika tidak digunakan. Karena cara ini akan melepaskan ketegangan pada pegas secara maksimum. Tidak sampai ia berada dalam keadaan terkompresi terlalu lama sehingga menyebabkan kelelahan tarik. Poin terakhir, bagaimana cincin pengunci mengunci pegangan? Sebenarnya di bawah cincin pengunci, permukaan pegangan memiliki satu lingkaran lekukan. Di lapisan atas terdapat lubang kecil yang sesuai dengan lekukan. Dan di setiap lubang kecil terdapat sebuah bola logam. Ketika pegangan berada dalam keadaan terkunci, setiap bola kecil berada tepat di dalam lekukan di bawah. Seperti ini, karena adanya hambatan lekukan, pegangan tidak akan berputar sembarangan. Dan di bagian dalam cincin pengunci,
Terdapat juga lekukan yang sedikit lebih besar dari diameter bola kecil. Begitu kita menarik cincin pengunci, bola kecil akan masuk ke dalam lekukan ini. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah memutar pegangan.